Kalau mau kudeta makar nggak perlu jenderal. Saya bisa pimpin kudeta negeri ini, saya bisa. Ini Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, pelatih terbaik Raider TNI Angkatan Darat tahun 2003. Saya bisa kudeta di negeri ini, saya bisa makar di negeri ini jika saya mau. Yang jelas saat ini Jenderal Gatot Nurmantio sudah berhasil merebut sebagian besar hati rakyat Indonesia. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio akan menggulingkan pemerintahan Jokowi. Jika Jenderal Gatot ingin menggulingkan pemerintahan, itu sudah bisa dilakukan waktu beliau jadi Panglima TNI. Kalau masalah istilah makar, kudeta, walaupun saya masih di luar sipil, saya bisa makar di negeri, saya bisa kudeta di negeri ini. Dan saya tidak butuh banyak pasukan. Bahwa tidak semua kebijakan pemerintah itu 100% benar. Contohnya, tenaga kerja asing masuk terus. Contohnya, hati-hati bahaya COVID-19. Tapi tenaga kerja asing dari Katu salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Sebelum lanjut tolong bantu subscribe channel YouTube ini sahabatku. Saya lanjut di sini beberapa hari ini saya baca tentang adanya sahabat kita yaitu Ketua PPJNA 98 ya yang bernama Mas Anto Kusuma Yuda. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio akan menggulingkan pemerintahan Jokowi. Ya, ini beliau sampaikan pertanggal sebentar. Ya, ini beberapa hari lalu ya, tanggal 17 September 2020. Kemudian hari ini kemarin salah satu politisi PDI Perjuangan Bapak Dr. Kapitra Ampera Sarjana Hukum MH, beliau mendorong agar Ketua Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 atau PPJNA 98 mengambil langkah hukum terkait soal pernyataannya itu, yaitu adanya rencana Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio untuk menggulingkan Pak Jokowi. Nah, di sini juga disampaikan bahwa tujuan gerakan yang diikuti oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio yaitu kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu disebut adalah upaya makar dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu menurut Mas Ketua PPJNA 98, sehingga muncullah inisiatif dari Pak Kapitra untuk mendorong dilaporkan ke jalur polisi ya, dan dianggap ini memecah belah. Oke, di sini saya sedikit berbicara masalah menggulingkan. Ingat, jika Jenderal Gatot ingin menggulingkan pemerintahan, itu sudah bisa dilakukan waktu beliau jadi Panglima TNI. Karena beliau banyak tahu masalah bangsa ini, itu kalau mau. Tetapi saya mengikuti perjalanan Jenderal Gatot sampai beliau jadi Panglima TNI, sampai terakhir saya sering nonton videonya pada saat HUT TNI. Di situ ditampilkan kolosal tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Dan Jenderal Gatot Nurmantio, beliau ini adalah pengagum dan pengikut setia doktrin Jenderal Sudirman. Kita tahu sejarah, kalau mau tahu sejarah ini,
Ya, kita kembali sedikit ke sejarah antara Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang yang diangkat oleh rakyat dengan sang proklamator yaitu Bung Karno. Ingat detik-detik di saat sebelum Jenderal Sudirman masuk ke hutan, ya, pemerintahan sipil jatuh. Presiden, wakil presiden ditangkap oleh Belanda. Sampai Bung Karno bilang, Dimas, artinya ke Jenderal Sudirman, sudah di kota saja kita sama-sama. Tapi apa kata Jenderal Sudirman? Saya tentara. Pemerintahan sipil boleh jatuh, tentara tidak boleh jatuh. Itu kalau Jenderal Sudirman mau ngambil alih pemerintahan, bisa gampang. Dan ingat sejarah, di saat Belanda berhasil mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Jenderal Sudirman itu turun gunung, kemudian ke Istana Negara di Jogja, dan menyampaikan, yaitu mengembalikan, menyerahkan pemerintahan sipil kepada Bung Karno, dan pemerintah militer dianggap selesai. Berarti selama Bung Karno itu ditawan, ditangkap Belanda, pemerintahan sipil mati. Maka berjalanlah pemerintah militer waktu itu. Ini perlu dipahami, dan Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengikuti jejak Jenderal Sudirman. Nggak mungkin. Kalau mau kudeta makar nggak perlu jenderal. Saya bisa pimpin kudeta negeri ini, saya bisa. Ini Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, pelatih terbaik Raider TNI Angkatan Darat tahun 2003. Saya bisa kudeta di negeri ini, saya bisa makar di negeri ini jika saya mau. Tapi kami tidak mengenal itu di TNI. TNI tidak ada doktrin itu. Bahkan ada satu cerita lagi sebelum Bung Karno ditawang oleh Belanda, ya, yaitu pada saat setelah pengangkatan Panglima Besar Angkatan Perang, yaitu di mana saat itu, ya, Tan Malaka yang almarhum, beliau mengajak Jenderal Sudirman agar mengkudeta Bung Karno. Tapi apa kata Jenderal Sudirman? Bapak Tan Malaka, saya prajurit, saya tentara. Apapun yang terjadi, saya loyal di bawah perintah presiden. Itu Jenderal Sudirman. Maka Pak Tan Malaka ngomong ke Jenderal Sudirman, Pak Dirman, kita harus merdeka 100%. Maka ucapan itu dilanjutkan oleh Jenderal Sudirman, ya sepakat, kita harus merdeka 100%. Tapi caranya berbeda. Almarhum Pak Tan Malaka pingin jalan pintas, yaitu jatuhkan Bung Karno, ganti pemerintahan. Tapi Jenderal Sudirman tidak mau. Kenapa? Beliau adalah bayangkari negara. Beliau prajurit, beliau tentara. Bisa saja ada saat itu kudeta, bisa. Itu sebelum terjadi itu. Jadi saya minta kepada Mas tadi, ya, Ketua PJNA 98 dan Bang Patria, jangan terlalu jauh berpikir bahwa akan ada makar penggulingan pemerintahan yang sah. Jangan. Yang jelas saat ini Jenderal Gatot Nurmantio sudah berhasil merebut sebagian besar hati rakyat Indonesia. Saya ulangi, yang jelas saat ini, ya, kehadiran Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio di tengah-tengah rakyat itu sudah berhasil merebut hati sebagian besar rakyat Indonesia.
Maka saya pribadi melihatnya secara politik, salah satu yang disiapkan oleh rakyat Indonesia, salah seorang di antara calon-calon pemimpin ke depan ini yang disiapkan oleh rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa ini di masa datang adalah Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Itu yang saya lihat, itu yang saya pantau. Jadi tidak ada itu makar itu. Ya, kalau masalah istilah makar, kudeta, walaupun saya masih di luar sipil, saya bisa makar di negeri, saya bisa kudeta di negeri ini, dan saya tidak butuh banyak pasukan. Karena saya tahu titik-titik mana yang kalau itu ditekan atau dihancurkan, pemerintahan jatuh. Saya tahu itu. Tidak perlu pengerahan massa sampai jutaan, nggak perlu. Tidak perlu. Dan ini pernah dilakukan beberapa ada seorang kapten di Afrika. Dia hanya membawa 1.500 pasukan. Pemerintahan jatuh, dia jadi presiden 2 kali, 2 periode. Ini kalau mau yang begitu-begitu. Tapi bangsa ini tidak mengenal itu. Jadi jangan ada kekhawatiran, apalagi main hukum sana sini. Ya kalau saya melihat kegiatan kami ini adalah itu tidak lain hanya membuat sebuah gerakan, mengingatkan kepada pemerintah bahwa tidak semua kebijakan pemerintah itu 100% benar. Contohnya, tenaga kerja asing masuk terus. Contohnya, hati-hati bahaya COVID-19. Tapi tenaga kerja asing dari Cina yang sumbernya COVID malah datang ke sini. Apa itu? Nyatanya masih banyak rakyat yang kehilangan tanah. Ini saya ambil dari segi negatifnya. Oke, dari segi positif pemerintahan, saya hormat masalah infrastruktur. Ya, mulai dari Sumatera, Sulawesi, Papua, itu saya angkat tangan. Infrastruktur oke. Ya, PT Freeport sudah diambil saham mayoritas, saya setuju tuh. Petral sudah diambil alih, setuju. Udah benar. Tapi bukan berarti pemerintahan Pak Jokowi 100% benar. Gitu. Kalau semua 100% benar, maka tidak perlu ada gerakan-gerakan rakyat, nggak usah demo. Contohnya kemarin RUU HIP, ya, RUU Omnibus Law. Apa itu semua itu? Membuat ribut bangsa ini. Ini pandangan saya. Jadi jangan kita melihat sesuatu itu selalu negatif. Ini pandangan saya. Entah pandangan yang lain. Ini pandangan dari saya. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung mengambil suatu pemikiran bahwa ini makar, bahwa ini begini. Jangan. Ya. Yang perlu pada sekarang adalah semakin banyaknya tenaga kerja asing masuk di sini. Ini tidak ada yang pantau ini. Apakah tidak belajar? Tahun 1939, di mana intelijen Jepang masuk ke Indonesia, terus menerus perwira mereka, ya ada yang menyamar sebagai pedagang dan sebagainya. Kemudian dia petakan Indonesia, dia menghitung kekuatan Belanda saat itu, menghitung pos-pos dan sebagainya. Apa yang terjadi? Tahun 1942, hanya dalam hitungan sangat singkat, Belanda langsung dilumpuhkan oleh Jepang. Nah, ini yang harus kita cermati sekarang. Jangan karena investasi, tidak tahu kalian ancaman negara ini. Saya mau tanya, kalau negara ini diserang oleh bangsa lain, apa yang kalian lakukan? Khususnya para pejabat sekarang ini. Khususnya kalian yang kapitalis, apa yang kalian lakukan? Paling kalian tetap berdagang, kalian berusaha. Seandainya bangsa ini diserang, terus rakyat tidak mau perang, tetap rakyat sengsara. Kenapa? Pengusaha kalian yang kapitalis ini tetap akan menjilat kepada penjajah. Ini saya sampaikan.
Jadi jangan ada lagi istilah menuduh makar dan sebagainya. Ini pesan saya. Karena itu kalau dilakukan terus menerus, ini akan semakin memperuncing. Yang adalah lihat apa kegiatannya ini, koalisi aksi ini. Apa tanda-tandanya? Kan ada BIN, ada intelijen, ada dan sebagainya. Pasti negara tahu. Nah ini, biar kita ini tidak terpecah belah terus. Bayangkan kita ribut terus, tapi ingat sumber daya alam kita terus dirampok. Belum lagi yang di Sulawesi Selatan itu, mengerukan pasir di laut. Ya, masyarakat di sana kehilangan pekerjaan. Terus kalian apa diam? Ini yang kita maksud. Jadi mari kita bangun bangsa ini, tidak perlu saling mencurigai. Biarkanlah gerakan-gerakan itu bergerak. Berarti ada yang kurang beres dalam kebijakan pemerintahan. Nah, kalau memang sudah diketahui seperti itu, sebaiknya pemerintah itu mengajak duduk, mengajak kelompok yang bergerak ini, mengajak ada apa, maunya apa, bukan mencurigai, bukan menjauhi. Jadi nggak ada itu makar itu, yang kudeta nggak ada. Kalau saya mau makar gampang, mau kudeta gampang. Bukan berarti saya mendahului Tuhan, bukan. Karena saya dilatih untuk itu. Jadi ini saya ingatkan agak keras, biar semakin kita ini jangan terpecah terus. Itulah Cina Selatan tuh ramai terus, Natuna. Di sana gas kita besar di sana di Laut Natuna Utara. Di sana ikan kita banyak. Di sana gas banyak. Kenapa kita nggak fokus di sana? Itu, ya. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami semua. Memang agak keras saya berbicara ini, penekanan ini, agar kita semua sesama anak bangsa jangan saling mencurigai. Ya, jangan saling mencurigai. Demikian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi yang mendengarkan ini, ya, baik yang ada yang nonton video ini dan terlebih khusus kepada Mas Kusumada, ya, Ketua PJJNA 98, ya. Saya minta maaf kalau ada yang kata-kata saya kurang berkenan, termasuk Pak Kapitra. Saya juga minta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang jelas saya berbicara ini agar tidak memperuncing perbedaan. Ya, saran saya, kesimpulan, agar pemerintah ajak duduk, diskusi, berbicara dengan tokoh-tokoh yang ada di koalisi aksi ini, menyelamatkan Indonesia. Maunya apa dan untuk apa, kita bereskan bangsa ini. Dan jika ada kritikan, masukan dan sebagainya, pemerintah jangan langsung panas telinganya. Pemerintah jangan langsung kebakaran jenggot. Ini saja. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tetap semangat, merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum.